Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita mulai kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita awali dari ayat yang ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru. Orang-orang yang kafir wasaddu an sabilillahi, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Zidnahum adaban, kami tambah untuk mereka azab, fauqal azabi, di atas azab yang ada. Bima kanu yufsidun, dengan sebab mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Haitsu kafaru bi anfusihim wa kadzabu bi ayatillahi wa harabu rusulahu wa saddun nasa an sabilillah wa saru du'atan ila dhalali fastahaqqu mudha'afatal azabi kama tadha'afa jarmuhum wa kama afsadu fi ardillah. Orang-orang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kami akan menambah azab untuk mereka di atas azab yang ada, dengan sebab mereka telah berbuat kerusakan. Kerusakan karena diri mereka kafir. Kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka memerangi rasul-rasulnya. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menjadi penyeru kepada kesesatan. Maka mereka berhak mendapatkan azab yang berlipat ganda, sebagaimana dosa mereka berlipat ganda, sebagaimana mereka juga telah berbuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik, barakallahu fikum.
Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Mudha'afatul azabi fi mudha'afatil asami. Mudha'afatul azabi fi mudha'afatil asami. Azab yang berlipat ganda itu dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan juga berlipat ganda. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dosa diadab sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Ya. Kalau sampai ada yang mendapatkan adab yang berlipat ganda, berarti dosanya juga apa ini? Berlipat ganda. Banyaknya. Nah, di sini dijelaskan di antara contoh dosa yang berlipat ganda ialah seorang yang kafir. Ini sudah dosa. Kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang lain. Ditambah lagi memerangi rasul-rasul. Ini dosa yang lain lagi. Ditambah lagi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dosa lagi. Ditambah lagi mereka menjadi dai-dai penyesat. Jadi tidak semata-mata statusnya adalah orang kafir, tapi selain itu mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang berlumuran dosa. Sehingga dosa mereka apa ini? Berlipat ganda. Fastahaqqu mudha'afatal azab kama tadha'afa jaramuhum. Maka mereka berhak mendapatkan azab yang berlipat ganda. Sebagaimana dosa mereka juga berlipat ganda. Nah. Al-faidatu asaniyah. Qauluhu ta'ala zidnahum azaban fawqal azabi. Zidnahum azaban fawqal azabi. Fihi arba'atu aqwalin. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kami tambah mereka azab di atas azab yang biasa. Ini ada 4 pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Al-awwal,
annaha aqaribu ain qaf annaha aqaribu ka'amsalin nakhli pakai kha ka'amsalin nakhli at-tiwali pakai ta annaha aqaribu ka'amsalin nakhli at-tiwali rawahu Masruq an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rawahu Masruq an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang pertama, tambahan adab yang diberikan kepada orang-orang kafir seperti itu ialah mereka diadab dengan kalajengking yang bentuknya seperti lebah yang panjang-panjang. Lebah kan pendek. Nah, itu lebahnya panjang, ya. Nah, di kalajengking yang bentuknya mirip seperti lebah yang sangat panjang. Mereka diserang, ya, di neraka dengan adab semacam itu. Sudah diadab di neraka dengan adab yang standar sesuai dengan yang ada di sana, ditambah lagi dengan adab karena perbuatan mereka juga terlibat ganda dosanya. Pendapat pertama menyatakan tambahannya ialah mereka diadab dengan kalajengking yang bentuknya seperti lebah yang sangat panjang. Ini diriwayatkan oleh Masruq dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Asani annaha hayyatun ka'amsalil fiyalati annaha hayyatun ka'amsalil fiyalati wa aqaribu ka'amsalil bighali wa aqaribu ka'amsalil bighali annaha hayyatun ka'amsalil fiyalati wa aqaribu ka'amsalil bighali. Rawahu Zurrun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Rawahu Zurrun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Pendapat yang kedua, tambahan adabnya berupa ular yang bentuknya sebesar gajah. Ya, bentuknya seperti gajah. Besar-besar, ya. Nah, ular seperti gajah. Kalian bayangkan gajah, ya. Nah, terus kepalanya ular. Gimana itu? Besar ularnya, ya. Nah, mereka di samping mendapat adab yang ada, ditambah dengan adab berupa serangan ular seperti gajah. Dan kalajengking yang seperti keledai. Bighal. Nah, jadi tidak seperti lebah yang panjang lagi, tapi yang kedua berpendapat kalajengkingnya itu sebesar keledai. Ya.
Nah, ini diriwayatkan oleh Zur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Al-thalith annaha khamsatu anharin min sufrin mudhabin. Annaha khamsatu anharin min sufrin mudhabin. Pakai zal. Tasilu min tahtil arsy. Tasilu min tahtil arsy. Yu'adzabuna biha. Annaha khamsatu anharin min sufrin mudhabin tasilu min tahtil arsy yu'adzabuna biha. Salasatun ala miqdaril laili. Salasatun ala miqdaril laili. Wasnani ala miqdarin nahari. Wasnani ala miqdarin nahari. Qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga, tambahan adabnya ialah berupa 5 sungai yang berisi kuningan. Ya, berisi kuningan. Seperti tembaga itu. Kuningan yang telah dilelehkan. Yang mengalir di bawah arsy. Mereka diazab dengan kuningan yang meleleh tadi. 3 sungai seukuran malam. 2 sungai seukuran siang. Yakni mengalirnya kemudian menyiksa orang kafir yang dilipat gandakan azabnya tadi. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Nah, kalau kuningan meleleh, wah, sebanyak 5 sungai, kemudian dialirkan ke neraka, disiramkan kepada orang-orang kafir yang dilipat gandakan azabnya tadi itu. Hancur tubuh mereka. Nah. Baik. Arabi. Annahu azamhariru. Annahu azamhariru. Zakarahu Ibnu Al-Ambari rahimahullah. Nah, tambahan adab ialah azamharir, cuaca yang
sangat dingin. Sampai meremukkan tulang mereka. Ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Al-Ambari. Insyaallah setelah mereka dibakar oleh panasnya api neraka, mereka merasakan azab yang sangat dengan apa ini? Cuaca yang sangat dingin sampai meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, jangan dikira sesuatu yang dingin itu nikmat saja ya, tapi juga bisa berbentuk apa ini? Azab. Nah, tapi dingin di atas rata-rata ya. Benar-benar menyiksa ya. Sebagai tambahan azab bagi orang-orang kafir yang perbuatan dosanya juga berlipat ganda. Waliyadzubillah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Nah, ayat berikutnya yang ke-89. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim. Pada hari kami mengutus pada setiap umat saksi atas mereka dari golongan mereka. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka semua. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab dari Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lamma dzakara fima taqaddama annahu yab'atsu fi kulli ummatin syahidan, dzakara dzalika aidan huna wa khassa minhum هذا الرسول الكريم فقال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أي على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته وأعجل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mengutus untuk setiap umat saksi, maka dalam ayat ini juga disebutkan seperti ini. Dan di antara saksi yang istimewa
adalah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami datangkan engkau wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka, yakni atas umatmu. Engkau bersaksi atas umatmu yang baik dan yang jelek. Dan ini merupakan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap rasul menjadi saksi atas umatnya. Karena rasul itu yang paling mengetahui daripada yang lain tentang apa yang dilakukan oleh umatnya. Rasul itu orang yang paling adil, yang paling perhatian, sehingga tidak sampai bersaksi untuk menjatuhkan mereka, kecuali persaksian yang memang berhak atas mereka. Wahada kaqaulihi ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, demikian juga kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, agar kalian menjadi saksi bagi manusia, dan Rasul kalian menjadi saksi atas kalian. Wa qala ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana keadaan ketika kami datangkan setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau menjadi saksi bagi mereka. Yauma idzi yawaddul ladina kafaru wa asawwar rasula law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu orang kafir yang menentang Rasul, mereka menginginkan untuk diratakan seperti tanah. Wa qawluhu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' fi usulid dini wa furu'ihi wa fi ahkamid daraini wa kulli ma yahtaju ilaihi al-'ibadu fa huwa mubayyinun fihi atamma tabyinin bi alfadin wadihatin wa ma'anin jaliyatin hatta innahu ta'ala yusni fihi al-umur al-kibara allati yahtajul qalbu limururiha alayhi kulla waqtin wa i'adatiha fi kulli sa'atin wa yu'iduha wa yubdiha fi alfadin mukhtalifatin wa adillatin mutanawwi'atin litastakirra fil qulubi fatasmura min al khairi wal birri fi hasabi thubutiha fil qalbi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim, sebagai penjelas segala sesuatu, baik terkait dengan pokok-pokok agama, cabang-cabang agama, hal-hal yang terkait dengan hukum dunia akhirat, dan setiap yang dibutuhkan oleh hamba. Maka Al-Quran menjelaskan dengan penjelasan yang paling sempurna, dengan lafaz yang jelas, makna-makna yang jelas, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji
di dalam Al-Quran terkait dengan perkara-perkara yang besar. Nah, hatta innahu ta'ala, bukan yusni, tapi yusanni, ya. Yusanni fihil umur al-kibar. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang dalam Al-Quran beberapa perkara yang besar yang dibutuhkan oleh hati. Karena setiap waktu hati melewati ayat itu. Setiap waktu terus mengulang-ulang ayat itu. Mengulang, menjelaskannya dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Dengan dalil-dalil yang bermacam-macam. Agar ayat tersebut tetap di dalam hati. Dan membuahkan kebaikan. Sesuai dengan keteguhannya di dalam hati seseorang. Wa hatta innahu ta'ala yajma'u fil lafdil qalilil wadih ma'aniya katsiratan. Yaqulul lafdhu laha kal qaidati wal asasi. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di dalam lafaz yang pendek, yang jelas, banyak makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga lafaz itu menjadi kaidah atau dasar dalam banyak perkara. Wa'tabara hadal fil ayati allati ba'da hadil ayah. Wa ma fiha min anwa'il awamir wan nawahi allati la tuhsa. Kemudian menjadikan ayat ini sebagai pertimbangan atau pelajaran dengan ayat sesudahnya. Yaitu di dalamnya terkandung berbagai macam perintah dan larangan yang tidak terhitung jumlahnya. Falamma kana hadzal Qur'anu tibyana likulli syai'in sara hujjatallahi 'alal ibadi kullihim. Fangqata'at bihi hujjatul zalimina wa intafa'a bihil muslimuna. Maka ketika Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, Allah jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi Allah atas seluruh hambanya. Dan terputuslah hujjah orang-orang yang zalim. Dan bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Fasara hudan lahum yahtaduna bihi ila amri dinihim wa dunyahum. Sehingga Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup bagi manusia, itu kaum muslimin, dalam perkara agama dan dunia. Wa rahmatan yanaluna bihi kulla khair fid dunya wal akhirah. Juga sebagai rahmat yang didapatkan oleh kaum muslimin untuk kebaikan dunia akhirat. Fal huda manalu bihi min ilmin nafi' wa amalin salih. Adapun petunjuk mereka dapatkan berupa ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Wa rahmatu ma tarattaba ala dzalika min thawabid dunya wal akhirah kasolahil qalbi wa birrihi wa tuma'ninatihi wa tamamil aqli alladzi la yatimmu illa bi tarbiyatihi ala ma'anihi allati hiya ajalul ma'ani wa alaha wal a'mali al-karimati wal akhlaqil fadilati wa rizqi al-wasi' wan nasr al a'da'i bil qawli wal fi'li wa naili ridallahi ta'ala wa karamati al-azimah allati la ya'lam ma fiha min an-na'imil mukim illa rabbur rahim. Adapun rahmat ini merupakan balasan dari mengikuti petunjuk tadi. Berupa balasan dunia akhirat. Seperti kebaikan hati seseorang. Ketentraman hati. Kesempurnaan akal. Yang mana akal tidaklah sempurna kecuali dengan dibimbing dalam memahami makna-makna Al-Quran. Yang mana makna Al-Quran itu adalah makna yang paling
mulia dan paling tinggi. Bisa beramal yang mulia, bisa berakhlak yang utama, mendapatkan rezeki yang luas, mendapat pertolongan dalam menghadapi musuh, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Maka kemuliaan yang besar yang Allah berikan, tidak ada yang mengetahui kenikmatan yang kekal tadi kecuali Allah, Rabb yang Maha Pengasih. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, min kamali adlillahi ta'ala ayyaj'ala kulla rasulin syahidan ala ummatihi. Min kamali adlillahi ta'ala ayyaj'ala kulla rasulin syahidan ala ummatihi fil akhirati. Di antara bukti kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan setiap rasul sebagai saksi bagi umatnya masing-masing di akhirat nanti. Nah, jadi saksi, ini umatnya yang baik, ini umatnya yang jelek, ialah rasulnya sendiri. Dan rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Saksi didatangkan dari orang yang paling adil, orang yang terbaik di antara yang ada. Di samping itu, kalau rasul itu menjadi saksi bagi umatnya sendiri, gak mungkin kemudian dia bersaksi dengan saksi palsu atau dusta untuk menjatuhkan atau menyeret umatnya. Dan mereka adalah orang yang paling adil, orang yang paling perhatian terhadap umatnya, orang yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Sehingga persaksiannya pasti adil dan hanya bersaksi sesuai dengan apa ini kenyataan yang ada. Tidak ada unsur menyudutkan atau menjatuhkan umatnya atau menyeret umatnya ke dalam suatu yang apa ini yang mereka benci. Nah, baik. Al-faidatu as-saniyah. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatu as-saniyah. Fihi fadailul Qur'anil Karim. Fihi fadailu al-Qur'anil Karim. Minha annahu mubayyinun likulli syai'in min umurid din. Nah, faedah yang kedua, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat keutamaan-keutamaan Al-Qur'anul Karim.
Di antaranya ialah Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu dari urusan-urusan agama. Baik pokok-pokok agama atau cabang-cabang agama, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, baik yang dijelaskan secara nas ataupun secara tafsir dari sunnah yang menjelaskan Al-Quranul Karim. Dalam segala perkara agama, pokok-pokok agama ataupun cabang-cabangnya, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang terkait dengan hukum di dunia maupun di akhirat nanti. Wa minha annahu hudan lil muslimina alladzina yahtaduna bihi ila amri dinihim wa dunyahum. Alladzina yahtaduna bihi ila amri dinihim wa dunyahum. Di antara keutamaan Al-Quran itu merupakan petunjuk atau pedoman bagi kaum muslimin. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia. Ini keutamaan Al-Quranul Karim. Wa minha annahu rahmatun yanaluna bihi kulla khairin fid dunya wal akhirah. Al-Quran itu adalah rahmat yang dengannya kaum muslimin bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, seperti hati yang bagus, hati yang tenang, akal yang sempurna, amal soleh, akhlak yang mulia, rezeki yang luas, pertolongan dari Allah, ridho dari Allah, semuanya bisa didapatkan oleh kaum muslimin dengan mengamalkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran disebut rahmat bagi kaum muslimin. Wa minha annahu busra lil muslimin lianna fihi akhbaru al-jannati allati uiddat lil muttaqin. Di antara keutamaan Al-Quran itu merupakan kabar gembira untuk kaum muslimin.
Kaum muslimin yang membaca Quran, yang memahami Al-Quran, bergembira, senang. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat berita-berita tentang surga yang memang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan membaca Quran, tahu, oh ternyata orang yang beramal soleh, yang beriman dan bertakwa, balasannya surga. Surga itu kenikmatannya begini, ya. Sehingga merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin. Memotivasi mereka untuk tetap beramal soleh. Nah, memotivasi mereka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang nikmatnya tiada tara di atas seluruh kenikmatan yang ada di surga nanti. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai kaum muslimin sampai akhir hayat kita dan dimasukkan ke dalam jannah yang telah disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.